Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai koneksi antar materi modul 2.2 oleh saya Dimas Eka Mitra Nugraha CGP Angkatan 9 dari SMAN 1 Jakarta. Dalam koneksi antar materi ini ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran emosional dan sosial? Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Dalam pertanyaan yang pertama, yaitu sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, atau kesadaran sosial, membangun mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan 5 komponen KSE tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan membentuk peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk pertanyaan yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama adalah pembelajaran sosial dan emosional menumbuhkan nilai budi pekerti sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ketika memberikan pengajaran pada murid, dengan menerapkan dalam pengajaran, guru dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat alam, yaitu kondisi alamiah yang dimiliki oleh murid, yaitu kondisi sosial dan emosional murid. Yang kedua, pembelajaran sosial emosional di sekolah dapat dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh warga sekolah, baik pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga dalam penerapannya sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak harus menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta mengundang murid untuk belajar. Pemimpinan ini akan mendukung terwujudnya kompetensi sosial dan emosional di lingkungan sekolah. Kaitan pembelajaran sosial yang ketiga yaitu adalah pembelajaran sosial dan emosional dalam prakteknya harus dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi serta penerapan budaya positif di sekolah. Karena satu sama lain dari ketiga ini memiliki keterkaitan yang menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar tentunya menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan juga memiliki kecerdasan emosional yang baik. Yang keempat, semua modelnya sangat berkaitan satu dengan yang lain karena setiap modul akan menguatkan fondasi pemikiran kita sebagai guru penggerak sehingga dalam pelaksanaannya bisa menciptakan sebuah lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar murid serta memberikan pengalaman belajar yang berkesan sehingga dalam proses pembelajarannya murid bahagia. Baik, itu adalah mengenai pertanyaan pemantiknya. Untuk pertanyaan lanjutan ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya akan berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang nyaman dan aman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di sekolah maupun kelas. Yang pertama bagi murid-murid, yang kedua bagi rekan sejawat. Untuk pertanyaan yang pertama,
Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya berfokus pada aspek kognitif dan psikomotorik anak saja. Keberhasilan proses pembelajaran diukur dengan guru memberikan materi yang baik sehingga murid mendapatkan nilai yang bagus dalam kedua aspek tersebut. Setelah mempelajari modul ini, ternyata proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada kedua aspek psikokognitif maupun psikomotorik anak saja. Namun, proses pembelajaran harus menumbuhkan melatih karakter pada kompetensi psikologis anak seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau pembelajaran sosial emosional. Proses pembelajaran ini disebut pembelajaran sosial emosional. Pengetahuan ini juga membuat saya dan meyakinkan saya bahwa proses pembelajaran itu harus merupakan dua bagian, yaitu mendidik dan juga mengajar. Untuk pertanyaan yang kedua, tiga hal yang mendasar yang penting yang saya pelajari adalah: pertama, penting untuk menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional bagi guru dalam pembelajaran. Yang kedua, menerapkan kompetisi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah dengan cara pengajaran eksplisit di kelas, mengintegrasikan dalam praktik pengajar, menciptakan iklim kelas atau budaya sekolah. Selain itu juga sebagai guru penggerak memberikan penguatan kompetensi pada pendidik dan tenaga pendidikan rekan sejawat. Dan juga yang ketiga, di dalam pembelajaran sosial emosional, yaitu adalah menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP, yaitu stop, take a breath, observe, and process dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran lebih baik. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah diantaranya adalah: yang pertama, untuk perubahan murid, membuat program tentunya pengajaran yang menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas, yang dituliskan melalui modul ajar atau RPP, serta di luar kelas ketika berelasi dengan peserta didik. Yang kedua adalah mengimplementasikan praktik mengajar dengan melatih kompetensi PSH agar murid dapat menjalani proses pengajaran yang mindfulness serta mencapai karakter yang well-being. Yang ketiga, melakukan proses pembelajaran dengan pembukaan yang hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan yang aktivis. Ya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah diantaranya adalah perubahan untuk rekan sejawat, menerapkan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan dengan cara menjadi teladan bagi guru dan tenaga kependidikan, berbagi praktik baik dengan cara diskusi pengetahuan pada komunitas tingkat sekolah, dan berkolaborasi aktif dengan rekan kerja sejawat baik guru maupun tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan sekolah. Baik, sekian koneksi antar materi modul 2.2 yang saya buat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam bahagia.